Bener-bener banget nih guys. Gak nyangka berkesempatan buat unboxing dan first impression HP ini, iPhone 13 Pro Max resmi ya. Just info aja guys, sekarang HP ini langka, dan yang mau tahu HP ini dapatnya dari mana, tonton terus, nanti saya akan kasih tahu. Dan karena di video sebelumnya saya upload iPhone 12 Pro Max, jadi di sini sedikit banyak akan ngebandingin ya. Dari boxnya nih guys, tipisnya sama karena kelengkapannya sama, tapi bedanya ini nggak pakai plastik lagi nih guys sebagai pembungkus boxnya, jadi langsung box aja ya. Jadi agak riskan sih kalau kirim-kirim di ekspedisi, lagian takut juga beli online seharga segitu ya. Yang saya unboxing ini varian warna silver seperti apa yang ditampilkan di boxnya ya. Beda dengan 12 Pro Max dulu yang digambarkan sisi depannya, bukan sisi belakangnya seperti ini. Nah, untuk segelnya sekarang jadi simple banget nih guys. Tinggal tarik di kedua sisi atas sama bawah. Wih, mantep nih guys, warnanya silver. Ya inilah definisi silvernya iPhone 13 Pro Max ya. Jangan banyak protes. Yuk singkirkan dulu penutup boxnya, lalu kemudian kita ambil HP-nya. Lihat apa aja dalam boxnya. Tentu saja ada kabel USB-C to Lightning ya, lalu kemudian ada booklet. Nah, dalamnya ada SIM ejector juga. Di balik bookletnya itu ada stiker Apple ya. Coba kita lihat belakangnya. Wih, memang ya, iPhone itu sekarang menggunakan setup kamera yang seperti ini. Desainnya masih sama, mulai dari iPhone 11 ke 13 Pro Max ya. Dikletek dulu biar kelihatan cakepnya. Nah, ini nih, bisa kalian lihat ya, untuk layarnya ini sangat cakep. Saya nyalakan dulu, lalu nanti kita setting ya guys, sambil nungguin loadingnya booting up. Ini kita lihat kameranya, dia menggunakan setup kamera 3 kamera yang semuanya menggunakan 12 megapiksel ya, dan ada sensor LiDAR dan ada LED flash yang mengupdate di lensa yang satunya. Jadi kayak gini guys.
Oke, selanjutnya displaynya 6,7 inch, sama dengan iPhone 12 Pro Max, cuma bedanya 13 Pro Max ada fitur ProMotion. Ya, high refresh rate iPhone disebut ProMotion, sangat unik ya. Di menu setting display dia gak ada ya, ternyata emang dibuat auto sesuai algoritma penggunaan kita. Kalau kita lagi scroll otomatis ke 120 Hz. Dan cara menonaktifkannya di menu accessibility, tap motion lalu tap limit frame rate, kemudian switch. Menurut saya sangat minim ya feelnya saat menggunakan ProMotion 13 Pro Max, hampir gak ada bedanya. Tetapi berasa ngelak saat perbandingan dengan layar yang masih 60 Hz. Jadi saat kita udah pakai high refresh rate 120 Hz di HP iPhone 13 Pro Max, kemudian kembali ke layar yang masih 60 Hz kayak yang di iPhone 12 Pro Max, akan berasa ngelak dan patah-patah ya layarnya saat transaksi aplikasi atau di UI-nya. Oke, brightness layarnya 1200 nits, beda dibandingkan di iPhone 12 Pro Max yang masih 1000 nits. Mungkin penggunaan outdoor lebih terasa perbedaannya. Kalau indoor mah nggak bakalan sampai menetok auto brightnessnya. Oke, notch ya di bagian ini katanya meningkat lebih minimalis 20% dibandingkan 12 Pro Max. Emang sih secara ukuran lebih kecil, tapi kayak gak ada faedahnya gitu. Soalnya walaupun barnya lebih kecil, walaupun notch-nya lebih kecil, tapi di icon barnya sama aja yang ditampilkan, cuman itu aja. Saya sih berharapnya ada presentasi baterai ya, kayak di HP-HP yang notch-nya kecil. Tapi di sini malah icon-icon yang ada dibesarin jadi biar penuh aja gitu. Jadi menurut saya sama aja dengan di iPhone 12 Pro Max. Cuman bedanya kalau misalnya untuk nonton film atau game itu berasa aja lebih besar layarnya. Berat HP ini adalah 240 gram. Ini berat banget sih daripada 12 Pro Max yang terasa udah berat. Ini lebih berat lagi. Untuk soal urusan kamera, mungkin nggak akan bahas detail di sini ya, karena belum ada kesempatan tes kameranya. Jadi kameranya ada beberapa nih penambahan fitur, yaitu sinematik dan makro. Mode sinematik buat kalian yang suka eksperimen buat video objek dua orang, jadi kameranya akan ngedetek wajah untuk difokuskan dan backgroundnya blur, dan akan pindah ke wajah yang satunya. Karena ini bantuan olahan software, jadi ngeblurnya masih kurang bener ya. Untuk mode makronya sendiri otomatis detect saat kita shot objek dengan jarak dekat 3-5 cm, dan hasilnya paling bagus dibanding HP-HP lain karena dia menggunakan lensa ultra wide. Nah, ada update di iOS 15.2 itu untuk lensa makronya itu bisa di switch manual ya, jadi nggak auto lagi. Desainnya kurang lebih sama dengan 12 Pro Max, flat frame, model triple kameranya sama, cuma buletan kameranya sedikit lebih besar dibandingkan 12 Pro Max. Yang ingin lihat video iPhone 12 Pro Max, saya kasih linknya di deskripsi ya. Nah, iPhone 13 Pro Max ini langka ya guys. Maksudnya langka itu langka di tempat saya. Makanya saya ini dapatnya dari Telkomsel, karena udah inden beberapa minggu yang lalu, akhirnya dapat juga guys. Nah, untuk transaksi di Telkomsel ini harus bundling ya guys, tapi dapat cashback seharga 500.000 ya guys. Nah, jadi total harganya itu sekitar 22 jutaan guys, tapi dapat paket selama 1 tahun. Nah, paketnya itu lumayan gede guys, jadi paketnya 60 GB dan dapat telepon juga ke luar operator guys. Nah, gitu aja. Baterai dengan kapasitas 4352 mAh dari 62
waktu saya unboxing, dites dan coba-coba browsing YouTube, musik sampai 26%. Mampu mendapatkan SOT 4 jam. Kemudian baterai 26% ini sampai dengan 55% dicas cuma dalam waktu 30 menit aja. Anyway, saya ngecas pakai charger loops 20 watt dan kabel bawaan iPhone ya. Soalnya sebenarnya bisa sampai 27 watt nih. Coba yang udah pernah ngerasain beda jauh nggak tuh perbandingannya 20 watt sama 27 watt di iPhone 13 Pro Max ini? Coba kalian tulis di kolom komentar ya. Sekian untuk first impression dan hands-on iPhone 13 Pro Max. Kalau kalian suka video ini silahkan like dan subscribe, share sebanyak-banyaknya biar saya semangat lagi buat konten-konten menarik lainnya ya. Thanks guys, bye.